Bab 016. Kontak mata di antara mereka dengan mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Anjani, bisa bicara sebentar?" tanya Enzo tiba-tiba. "Bicara di sini saja, Om," sambar Anuska. "Ini percakapan rahasia. Kamu tidak boleh tahu." Gadis itu mencebikkan bibirnya. "Aku kan ingin dengar juga." "Boleh?" "Iya." Enzo menatap sang keponakan dengan kesal. Katanya, "Kamu sakit. Tapi, kenapa kelihatannya kamu baik-baik saja? Apa jangan-jangan kamu cuma alasan supaya bisa bolos?" "Iya." "Tidak. Aku benar-benar sakit kok, Om." "Sumpah." Sekarang, Anuska sedang berakting lemas sekali. Pelan-pelan, dia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. "Anjani, sebaiknya kamu ikut Om Enzo saja keluar sana. Kepalaku pusing sekali." Belum sempat Anjani mengatakan apa-apa, Enzo sudah menarik tangannya untuk ikut serta. Sedikit tergesa-gesa, dia berusaha mengimbangi tarikan itu. Lah turun dari tempat tidur Anuska, lalu memasang sandal rumahan dengan sedikit terburu-buru. "Pak Enzo, sebenarnya apa yang ingin Anda bicarakan?" Kini, keduanya sedang berada di taman belakang. Tempat pertama, saat Anjani melihat Enzo untuk pertama kalinya. "Maaf soal ayahku. Pasti, dia sangat merepotkan kamu." "Kalau soal itu, Pak Enzo tidak usah minta maaf. Saya sama sekali tidak keberatan dengan sikap Tuan Raga." "Oh, ya." Seolah tak percaya, Enzo bertanya dengan nada penuh selidik. Sang ayah dikenal sangat pemarah dalam keluarga mereka. Mustahil, pria tua itu bisa bermanis-manis pada orang lain. Tuan Raga adalah pria yang sangat menyenangkan. Beliau sangat lucu dan juga ramah. Enzo tertegun cukup lama. Tatapannya tampak meragukan ucapan Anjani barusan. "Hei, sejak kapan pria tua itu bisa bersikap ramah dan menyenangkan? Memangnya, matahari sedang terbit dari barat atau bagaimana? Kamu yakin ayahku bersikap baik dan ramah? Dia tidak memaksa kamu untuk berkata baik soal dia, kan? Dia tidak sedang mengancam kamu, kan? Kalau memang benar jika kamu diancam, kamu bisa katakan langsung padaku. Tidak usah takut. Aku pasti akan membela kamu, Anjani." Mendengar ucapan Enzo, Anjani malah tertawa. Dia tak habis pikir dengan Enzo. Kenapa pria itu bisa mencurigai ayah kandungnya sendiri? "Tuan Raga benar-benar baik. Dia tidak pernah memaksa apalagi mengancam saya," jawab Anjani. Enzo menghela napas lega. Untunglah, jika sang ayah tidak berbuat onar. 27. Jadi, yang diucapkan Anuska tadi, semuanya benar. "Yang mana?" tanya Anjani sembari menoleh sekilas ke arah pria tampan itu. "Soal ayahku yang meminta kamu untuk menikah denganku." Perempuan di samping Enzo tampak menggigit bibir bawahnya dengan perasaan gugup. Kedua telapak tangannya tampak saling meremas dengan kuat. Sedikit patah-patah, dia mengangguk. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita benar-benar menikah saja?" tanya Enzo setelah berhasil mengumpulkan segenap nyali yang dia punya. "Jangan tanya bagaimana kondisi jantungnya saat ini." Segumpal daging itu rasanya hendak melompat keluar dari dalam dada Enzo. "Pak, jangan melantur. Pernikahan itu harus didasari dengan cinta. Bukan sekadar karena tuntutan orang tua. Tapi, aku benar-benar mencintaimu," sahut Enzo dengan cepat. Tatapannya mengandung kesungguhan yang begitu dalam. Tangannya bergerak cepat menggenggam tangan Anjani. "Anjani, bisakah kamu memberiku kesempatan? Izinkan aku membuatmu bahagia. Ayo, menikahlah denganku." 28. Dianggap ada. "Pak," panggil Anjani dengan terbata-bata. "Bercanda Anda tidak lucu," lanjutnya. "Siapa yang bercanda? Aku serius," timpal Enzo. "Anjani, aku benar-benar mencintaimu. Tolong, menikahlah denganku." Anjani meneguk ludahnya dengan kasar. Tatapan pria itu mengandung kejujuran yang dapat Anjani lihat dengan jelas. Namun, dalam lubuk hati Anjani, perempuan itu tetap saja menyimpan keraguan yang mendalam.
Bagaimana kalau cinta dan kejujuran itu ternyata hanya bertahan sebentar? Haruskah Anjani menjalani kepahitan yang sama untuk kedua kalinya? Pak, bukankah ini terlalu terburu-buru? Anjani menarik tangannya dari genggaman Enzo. Kemudian, dia membuang tatapannya ke arah lain karena tak bisa menatap mata pria itu lebih lama. Siapa bilang terlalu buru-buru? Aku sudah menunggumu sejak lama, Anjani. Bahkan, jauh sebelum kamu dan Aryan merencanakan pernikahan. Ucapan Enzo tak bisa membuat Anjani untuk tidak menoleh. Wanita itu kembali menatap Enzo dengan tatapan penuh tuntutan untuk menceritakan sebuah kejujuran. Apa maksud, Tuan Enzo? Ya, aku sudah mencintaimu sejak lama sekali. Hanya saja, dulu aku terlalu pengecut. Aku terlalu takut untuk ditolak sehingga hanya bisa mengawasimu secara diam-diam dari kejauhan. Pak Enzo, sejak pertama kali kita bertemu di taman ini, aku sudah jatuh cinta padamu, Anjani. Dan, rasa itu masih akan tetap sama meski dunia semakin menua. Memori Anjani terlempar ke tahun pertama kali dia kuliah. Ya, disinilah dia melihat Enzo dari jarak dekat untuk pertama kali. Sang pewaris keluarga Yamakala itu memang sempat mencuri kekaguman Anjani lewat paras, tatapan, dan juga perilakunya. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan itu perlahan tergerus berkat kehadiran Aryan, si cinta masa kecil yang mampu membuat keberadaan Enzo di hati dan ingatan Anjani perlahan jadi memudar. Pak Enzo, saya sudah pernah menikah. Apa kata orang, jika saya benar-benar menjalin hubungan dengan Anda? Tanya Anjani tanpa menatap langsung ke mata pria itu. Kenapa harus peduli pada perkataan orang? Memangnya, mereka siapa? Juri dalam kehidupan kita? Orang yang memberi kita makan? Atau, orang yang mengatur takdir kita? Bukan, kan? Tetap saja, saya merasa tidak pantas untuk Anda. Sebaiknya, Pak Enzo cari istri dari kalangan Pak Enzo sendiri saja. Jangan saya. Anjani hendak beranjak meninggalkan tempat itu. Saat dia berdiri dan bersiap untuk melangkah pergi, Enzo malah 29. Menarik pergelangan tangannya dengan kuat. Refleks, Anjani pun langsung jatuh terduduk di pangkuan pria itu. Pak Enzo, apa yang Anda lakukan? Tanya Anjani dengan panik. Ingin berdiri, tapi Enzo malah menahan pinggang dan tengkuknya dengan begitu kuat. Pak, lepas. Saya ingin berdiri. Aku belum selesai bicara. Bisakah kamu mendengar kata-kataku selanjutnya? Tanya pria itu. Glek, Anjani meneguk ludahnya dengan susah payah. Aroma tubuh Enzo terasa tajam menusuk indera penciuman Anjani. Dan, jujur saja, Anjani menyukainya. Anjani, kita bisa buat perjanjian. Jika aku berani mengkhianatimu dalam pernikahan kita, aku bersedia memberikan semua hartaku untuk kamu. Selain itu, dalam perjanjian pranikah kita, kamu juga bisa menambahkan banyak poin lain yang bisa membuatmu tetap merasa aman dalam pernikahan kita. Selain itu, Enzo membuang pandangannya ke arah lain untuk beberapa saat. Selang beberapa detik, ia kembali menatap mata Anjani dengan lekat. Kamu juga bisa menceraikan aku kapan saja jika kamu ternyata memang tidak bisa mencintai aku selama masa pernikahan kita, lanjut Enzo. Tak ada yang mampu Anjani katakan. Yang ingin diberikan Enzo terlalu banyak. Anjani tidak sanggup menerimanya. Pak, saya tidak seistimewa itu. Kenapa Anda harus menjanjikan banyak hal untuk saya? Kamu memang seistimewa itu. Jawab Enzo meyakinkan. Mata Anjani dipenuhi kekaguman. Hatinya terasa menghangat. Seolah-olah, ruang kecil di dalam sana sedang disinai oleh cahaya mentari yang begitu bersahabat. Tangannya terulur tanpa sadar. Dia menyentuh wajah pria itu sambil tersenyum kecil. Sepasang mata indahnya tampak berkaca-kaca. Kemudian, dia tiba-tiba mencium hidung Enzo dengan lembut. Mata pria itu tampak membulat. Apa ini? Anjani sedang berbuat curang. Dia tak memberi Enzo waktu untuk mempersiapkan mental terlebih dulu. Sementara, Anjani yang tidak sadar sama sekali dengan perbuatannya tiba-tiba jadi tersentak. Dengan cepat,
Dia menjauhkan wajahnya dari wajah Enzo dengan ekspresi yang terlihat sangat kaget. Apa yang kamu lakukan, Anjani? Kenapa kamu mesum sekali? Maaf. Saya tidak sengaja, ujar Anjani mencicit. 30. Dia buru-buru bangun dari pangkuan Enzo. Mundur beberapa langkah dengan begitu ceroboh hingga heels yang dia gunakan menabrak gundukan tanah dan nyaris terjatuh andai Enzo tidak buru-buru memeluk pinggangnya. Hati-hati, ucap pria itu dengan khawatir. Terima kasih, kata Anjani dengan jantung yang nyaris keluar dari tempatnya. Dia mendorong dada Enzo hingga pelukan pria itu pada pinggangnya akhirnya terlepas. Jadi, bagaimana? Bisakah kamu mempertimbangkan soal permintaanku? Tanya Enzo. Baiklah, jawab Anjani. Hening selama beberapa detik. Otak Enzo yang biasanya sangat cerdas mendadak jadi error hari ini. Baiklah, apa maksudnya? Tanya Enzo tak mengerti. Saya setuju, jawab Anjani salah tingkah. Dia tampak berusaha mengulum senyumnya. Setuju untuk apa? Tanya Enzo lagi. Mendengar itu, Anjani tampak berdecak sebal. Dia menatap Enzo dengan ekspresi kesal lalu kembali membuang pandangannya ke arah lain. Aku setuju untuk menikah dengan Pak Enzo. Hah? Enzo memekik kaget. Dia mundur selangkah dengan ekspresi yang benar-benar terkejut. Benarkah? Tanya pria itu memastikan. Lia angguk Anjani malu-malu. Tak ada salahnya untuk mencoba kembali, bukan? Apalagi, Enzo sudah sangat baik terhadapnya selama ini. Pria itu selalu ada di saat terburuk dalam hidup Anjani. Dia selalu ada, selalu menunggu, dan selalu membantu kapanpun Anjani butuh. Dan, entah hanya firasat atau bukan, namun Anjani sangat yakin jika dirinya pasti akan menyesal jika melewatkan Enzo saat ini. Pria seperti Enzo, mungkin tak pernah akan ada lagi dalam hidupnya. Yang paling utama, entah mengakui atau tidak, namun pelan-pelan, Anjani memang sudah mulai memberi rasa kepada pria itu. Wah, Enzo berteriak kaget. Dia menutup mulutnya dengan telapak tangan lalu mundur lagi beberapa langkah. Bulu kuduknya serasa merinding. Dia tak menyangka, jika Anjani akan setuju secepat ini. Pak Enzo, kenapa? Wah. Pria itu mulai tertawa sendiri sambil berjalan mondar-mandir. Telingaku tidak bermasalah, kan? Haruskah aku ke ahli THT dulu? Takutnya, yang tadi aku dengar ternyata salah, gumamnya bermonolog. 31. Anjani menerimaku. La berhenti melangkah lalu menatap Anjani dengan serius. Anjani, panggil Enzo sembari berjalan menghampiri Anjani. Apa ayahku yang memaksamu untuk menerimaku? Apa dia benar-benar mengancammu? Anjani memutar bola matanya malas. Kalau Pak Enzo nggak percaya, ya sudah. Anjani berbalik dengan tampang cemberut. La berpura-pura akan meninggalkan pria itu. Dengan secepat kilat, Enzo pun menahan tangannya lalu memeluknya dari belakang. Jangan pergi, pinta Enzo dengan lirih. Aku bisa gila kalau nggak ada kamu, Anjani. Benarkah? Tanya Anjani. Dia melepas tangan Enzo yang melingkari tubuhnya kemudian berbalik menatap pria itu. Ya, itu benar, angguk Enzo. Kalau begitu, bisakah Pak Enzo berhenti marah-marah padaku saat di kantor? Kadang-kadang, aku merasa ingin kabur jika Pak Enzo mengomeliku. Enzo refleks tertawa. Ternyata, keluhan Anjani sama saja dengan keluhan Anuska. Baiklah. Akan kupertimbangkan, angguk Enzo dengan senyum lebarnya. Tampannya, jerit Anjani dalam hati. Sepertinya, kali ini dia tak salah pilih. Anjani, bolehkah aku menciummu? Mata wanita itu membulat dengan sempurna. Belum sempat Anjani menjawab, Enzo sudah mencium bibir Anjani dengan lembut, sabar, dan tanpa menuntut. Om Enzo, panggil Anuska. Secara refleks, Anjani langsung mendorong Enzo menjauh darinya. Dia menoleh ke arah Anuska yang ternyata sudah berlari kabur ke dalam rumah lagi. Opa, Om Enzo nakal. Dia berani mencium sahabatku. Teriak Anuska dengan suara keras. Opa,
Lihat kelakuan anak kadaluarsamu. Cepat, teriaknya lagi. Anuska. Enzo ikut berteriak dengan panik. Kamu mau mati? Iya. Lanjutnya sambil berlari mengejar Anuska. Tak lupa, tangannya menggenggam tangan Anjani agar ikut mengejar Anuska bersamanya. Selama ini, Aryan selalu berlari meninggalkanku demi Luna. Tapi, Enzo, dia malah mengajakku berlari bersamanya. Inikah yang dinamakan dianggap ada? 32. Tidak ingat. Papa sudah sadar. Luna begitu antusias saat sang ayah akhirnya membuka mata setelah tak sadarkan diri selama hampir 2 hari. Luna, iri Anton. Ini di mana? Tanyanya dengan suara lemas. Kita sedang di rumah sakit, Pak, jawab Luna. Apa yang terjadi? Luna agak kaget mendengar pertanyaan sang ayah. Jangan-jangan, sang ayah lupa dengan kejadian terakhir kali. Papa tidak ingat apa yang sudah terjadi. Tanya Luna yang hendak memastikan segalanya. Pria tua itu pun refleks menggeleng pelan. Papa jatuh dari tangga. Masa papa lupa? Kata Luna dengan hati-hati. Diperhatikannya ekspresi wajah sang ayah dengan seksama. Berjaga-jaga, jika pria tua itu akan mengingat apa yang sudah terjadi. Jika jatuhnya sang ayah benar-benar berhubungan dengan sang Elbu, maka Luna akan berada dalam masalah besar. Anton bisa saja ikut membencinya dan menendang dirinya jauh-jauh. Sementara, sang ibu pasti akan diseret paksa masuk ke dalam penjara. Dan, Luna tak pernah mau segala nasib buruk itu datang menghampirinya. Papa benar-benar lupa, jawab Anton dengan suara serak. La memejamkan matanya kembali. Berusaha mengingat memori terakhir sebelum dia kehilangan kesadaran namun tidak berhasil. Tidak apa-apa, sahut Luna. Yang penting, Papa sekarang sudah baik-baik saja. Anton mengangguk pelan. Syukurlah. Dia masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Sepersekian detik berikutnya, Anton mencoba untuk menggerakkan kedua kakinya. Namun, apa yang dia dapati, justru membuat ia merasa sangat terkejut. Luna, kenapa kedua kaki Papa tidak bisa digerakkan? Tanya Anton panik. Kaki Papa lumpuh, jawab Luna. Waktu seolah berhenti di tempat untuk Anton. Apa yang Luna sampaikan adalah pukulan telak untuk dirinya. Kakinya lumpuh. Dua-duanya. Lalu, bagaimana caranya Anton bisa melanjutkan hidup jika kakinya kini hanya menjadi pajangan saja? Kenapa Papa bisa lumpuh? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Anton histeris. Karena benturan keras yang terjadi, sum-sum tulang belakang Papa jadi rusak parah. Itu sebabnya, kaki Papa sekarang jadi lumpuh. Tidak mungkin, geleng Anton. Kaki Papa tidak mungkin lumpuh, Luna. 33. Air mata Anton mulai berguguran. Tak mungkin dia bisa menerima kenyataan seberat ini. Cobaan datang bertubi-tubi. Dia sudah kehilangan perusahaannya dan sekarang dia juga kehilangan fungsi kedua kakinya. Papa harus bersabar. Jangan putus asa. Kita akan coba untuk berobat. Siapa tahu, kaki Papa masih bisa sembuh, hibur Luna. Tiba-tiba, Anton menarik lengan Luna agar mendekat. Putri kesayangan yang ternyata bukan anak kandungnya itu tampak sedikit meringis menahan sakit. Luna, kamu tidak akan meninggalkan Papa, kan? Tanya Anton dengan mata memerah. Tentu saja, tidak, geleng Luna berbohong. Selama dia belum berhasil mengambil semua uang milik Anton, maka Luna belum akan pergi jauh. Dia akan tetap menempel pada Anton sampai semua hal yang dia inginkan berhasil dia dapatkan. Kamu tidak berbohong, kan? Tanya Anton. Tidak, geleng Luna tersenyum, menyembunyikan warna asli yang dia miliki dengan sangat rapi. Setelah Anton merasa lebih tenang, Luna memutuskan untuk kembali ke agensi yang selama ini menaunginya sebagai seorang model. Selama ini, dia bisa bekerja dan tidak bekerja sesuka hatinya di tempat tersebut berkat bantuan dari Aryan. Dan, hingga sekarang, Luna masih sangat percaya jika hal itu masih berlaku. Oleh sebab itu, saat tiba di gedung perusahaan itu, Luna memasuki ruang CEO dengan gaya angkuhnya.
Dia bahkan duduk di sofa panjang tanpa dipersilakan. Katakan, kenapa kamu harus repot-repot memanggilku datang kemari? Tanya Luna kepada CEO wanita yang berdiri di hadapannya sambil melipat tangan. Wanita yang lebih tua 5 tahun darinya itu tampak tersenyum sinis. Luna, di saat genting seperti ini pun, kamu masih berani bersikap kurang ajar. Memangnya, kenapa? Apa kamu merasa keberatan dengan sikapku? Mau marah? Memangnya, berani? Tantang Luna dengan gaya angkuhnya. Asal tahu saja, aku bisa membuatmu tersingkir kapanpun dari perusahaan ini hanya dengan satu panggilan, sahut Luna dengan pongahnya. Kamu masih berharap dan mengandalkan Aryan? Tanya sang CEO. Jelas sekali, jika wanita itu sangat membenci sifat buruk Luna. Ya, tentu saja, angguk Luna. Sebagai salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan ini, Aryan tentu saja lebih dari mampu untuk memecat kamu. Wanita itu tersenyum sinis mendengar Luna yang sedang pamer kekuasaan orang lain. Baginya, ancaman itu sudah 34. Tak berarti apa-apa. Sudahlah, aku tidak ingin berbasa-basi lebih lama lagi dengan perempuan seperti kamu. Ujar sang CEO. Alasanku memanggilmu datang kemari adalah untuk memberitahu bahwa kontrakmu dan perusahaan sudah berakhir. Oh, sudah selesai, ya. Kalau begitu, cepat buat surat kontrak yang baru. Aku akan segera tanda tangan. Aku tidak punya banyak waktu. Sayangnya, perusahaan tidak ingin memperpanjang kontrak denganmu lagi, jawab sang CEO tegas. Apa maksudmu? Tanya Luna. Tidak mungkin kontrakku tidak diperpanjang. Pasti, Aryan akan marah besar jika tahu bahwa kalian memperlakukan aku seperti ini. Tuan Aryan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan perusahaan ini, sahut sang CEO. Pak Aryan, sudah menjual sahamnya. Apa? Pekik Luna tak percaya. Ya, itu benar. Sekarang, perusahaan ini sudah resmi menjadi milik Tuan Enzoyama. Dan, sesuai perintah beliau, kelak di pintu masuk perusahaan akan ditulis jika Luna dan hewan peliharaan dilarang masuk. Tidak mungkin, geleng Luna menyangkal. Itu kenyataan, tegas sang CEO. Luna, sebenarnya bagaimana caramu bisa menyinggung Tuan Enzo? Kenapa dia sangat membencimu? Luna tak menjawab. Dia terlarut dalam kemarahan dan kebencian yang semakin dalam. Semua ini pasti gara-gara Anjani. Aku yakin. 35. Mencari bantuan. Baiklah. Kamu pikir, kamu bisa mengalahkan aku, Anjani? Guman Luna dengan senyuman licik. Walaupun, kamu menggunakan 1000 cara untuk menjatuhkan aku, tapi aku tidak akan pernah tergoyahkan sedikitpun. Luna menyeringai sinis. Dia merasa bahwa semua ini adalah salahnya Anjani. Dia pikir, Anjani yang sudah menghasut Enzo untuk menenggelamkan karir Luna di industri modeling. Aku harus bertemu dengan Tuan Richard. Hanya dia yang bisa membantuku saat ini. Setelah diusir dengan cara tidak hormat oleh mantan CEO-nya, Luna memutuskan untuk mencari salah satu sponsor yang dulu pernah mengajaknya bekerja sama. Namun, baru saja sampai di perusahaan pria itu, Luna sudah diusir oleh security yang berjaga. Apa-apaan, kalian Tanya Luna tak terima, biarkan aku masuk. Aku ingin menemui Tuan Richard. Tuan Richard sedang tidak ada di tempat. Beliau sedang keluar kota. Bohong. Mana mungkin Tuan Richard tidak ada. Dia pasti ada di dalam. Aku yakin sekali. Luna hendak menerobos lagi. Namun, dua orang security itu mencegahnya dengan perbandingan kekuatan yang jelas sangat berbeda. Tubuh Luna yang kecil tentu tak sanggup melawan dua orang pria dewasa dengan otot yang terlihat besar dan kuat. Sudah dibilang tidak ada, ya tidak ada. Kenapa susah sekali diberitahu? Karena tak bisa melawan kekuatan dua pria berbadan kekar itu, Luna memutuskan untuk pura-pura pergi. Padahal, dia diam-diam bersembunyi untuk memata-matai Tuan Richard. Dan, sesuai dugaan Luna, pria yang dia cari benar-benar muncul setelah beberapa menit dia menghilang dari pandangan dua orang security tadi. Dia sudah pergi. Dia sudah pergi.
Tanya pria berusia 45 tahun itu kepada security yang berjaga di depan perusahaannya. Sudah, Tuan, angguk kedua security itu secara bersamaan. Bagus, angguk Richard sembari menghela napas lega. Akan tetapi, kelegaan itu tidak bertahan lama. Pasalnya, hanya berselang beberapa detik setelah dia berbicara dengan kedua security itu, Luna tiba-tiba muncul entah dari mana. Gadis itu lekas menghampiri Richard dengan senyuman termanis yang dia punya. Tuan Richard. Pria yang dipanggil namanya itu langsung berjingkat kaget. Dia tak menyangka, jika Luna akan muncul di depannya seperti ini. Luna. 36. Tuan Richard, bolehkah kita bicara sebentar? Ada hal yang ingin aku katakan kepada Anda. Maaf, aku tidak punya waktu, tolak Richard dengan tegas. Sebentar saja, Tuan Richard. Aku mohon, pinta Luna dengan tampang memelas. Setelah menimbang beberapa detik, Richard akhirnya setuju. Dia sepakat untuk memberi waktu kepada Luna untuk menjelaskan maksud dan tujuannya tiba-tiba datang. Baiklah. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan? Luna maju selangkah lebih dekat ke arah Richard. Dia meraih tangan kanan pria itu dengan senyuman yang terlihat manja dan juga menggoda. Tuan Richard, bantu aku untuk mendapatkan pekerjaan. Aku mohon, pinta Luna. Maaf. Richard menarik tangannya dari genggaman Luna. Aku tidak bisa. Kenapa? Namamu sudah masuk dalam daftar hitam di industri ini. Semua orang sudah tahu bahwa kamu adalah wanita yang sangat dibenci oleh Tuan Enzo. Lagi-lagi gara-gara Enzo. Luna menggeram kesal. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak ada yang berani melawan keluarga Yama di kota ini, Luna. Kalaupun ada, sepertinya hanya kamu satu-satunya orang yang berani melakukan hal itu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, Tuan Richard. Tolong bantu aku untuk mendapatkan pekerjaan. Pinta Luna dengan tampang memelas. Maaf, aku tidak bisa membantumu lagi. Lebih baik, kamu pikirkan cara agar Tuan Enzo bersedia memaafkan kamu. Mungkin, dengan cara itu, karirmu masih bisa diselamatkan. Setelah memberi nasihat singkat, Richard pun memutuskan untuk segera pergi. Dia meninggalkan Luna yang sedang tertegun untuk beberapa saat. Haruskah aku merebut Tuan Enzo dari sisi kamu, Anjani? Gumam Luna bermonolog. 2. Dengan wajah yang menurutnya sangat cantik, Luna cukup percaya diri bahwa dirinya pasti akan dengan mudah mendapatkan hati Enzo. Namun, kadangkala kenyataan memang tak sesuai dengan ekspektasi. Luna pikir, akan sangat mudah untuk menemui Enzo. Ternyata, prosesnya begitu rumit, namun ujung-ujungnya Luna malah ditolak. Kenapa aku tidak boleh menemui Tuan Enzo? Tanya Luna dengan mata melotot ke arah resepsionis yang berdiri di hadapannya. Prosedurnya memang begitu. Tanpa janji, Anda tak bisa sembarangan menemui atasan kami begitu saja. Asal kalian tahu, aku ini pacarnya Enzo. Ujar Luna berbohong. Jadi, biarkan aku masuk. Kalau nanti tua Enzo sendiri yang menjemputku kemari, kalian pasti akan kena masalah. Lanjutnya memberi ancaman. 37. Hei, sejak kapan omku yang tampan paripurna memiliki pacar sejelek kamu? Deh, mata Luna refleks membulat. Suara itu cukup ia kenal. Anuska, gumam Luna dengan suara mencicit. Ya, ini aku, sahut Anuska. Kenapa kamu datang ke sini dan memaksa untuk bertemu dengan pamanku? Tanya gadis itu dengan tatapan penuh selidik. Aryan mana? Kenapa tidak datang sama-sama? Apa jangan-jangan, hubungan kalian sudah selesai? Iya. Tragis sekali. Lanjut Anuska mengolok. Luna kembali mengepalkan tangannya. Namun, dia sadar bahwa saat ini dia sedang berada di daerah kekuasaan keluarga Yama. Luna benar-benar harus berhati-hati. Anuska, ada hal penting yang ingin aku bahas dengan Tuan Enzo. Bisakah kamu memanggilnya untukku? Memangnya, kamu siapa? Sahut Anuska dengan mata mendelik. Berani sekali kamu menyuruh-nyuruh aku. Aku sedang meminta tolong. Dan,
Aku tidak mau menolong, sahut Anuska dengan ekspresi yang seolah mengatakan, apa? Tidak terima. Mau marah. Anuska, jangan terlalu jahat. Siapa tahu, kelak kamu dan aku akan jadi sahabat, bujuk Luna. Oh, maaf. Ucap Anuska. Sahabatku cuma ada satu. Dan, namanya adalah Anjani. Tapi, aku juga adiknya Anjani. Seharusnya, aku juga bisa akrab dengan kamu. Aku nggak mau akrab dengan kamu. Nanti, virus pelakor yang kamu bawa malah menular kepadaku. Jelek. Sedari tadi, ucapan Anuska terdengar tajam dan begitu menusuk. Cukup membuat Luna jadi tertohok. Anuska, aku ini perempuan baik-baik. Aku tidak berniat merebut Kak Aryan dari Anjani. Hanya saja, waktu itu kami benar-benar saling jatuh cinta. Jadi, wajar jika kami akhirnya kembali bersama meski Kak Aryan sudah menikah. Kan, Eltu namanya pelakor, sahut Anuska dengan penuh emosi. Bukan, situasinya berbeda. Aku, ada apa ini? Pertanyaan bernada lembut itu tiba-tiba terdengar. Semua orang refleks menoleh. Sepersekian detik berikutnya, sepasang mata Luna langsung berubah merah penuh amarah. 38. Anjani. Geram Luna marah. Luna, alis Anjani tampak terangkat sebelah. Dasar perempuan Jetlang. Semua ini pasti gara-gara kamu, kan? Kamu yang meminta Enzo untuk memblokir semua jalanku di industri hiburan. Hah? Apa maksudnya? Tanya Anjani tak mengerti. Dasar perempuan sampah. Sana, mati saja. Lanjut Luna penuh emosi. Tanpa aba-aba, Luna langsung ingin mendorong Anjani. Namun, ternyata Anjani berhasil menghindar dengan baik. Alhasil, Luna lagi-lagi harus merasakan mimisan akibat terbentur pada tembok di belakang Anjani. Ha, hidungku, pekik Luna. Yang kemarin saja belum sembuh. Dan, lagi-lagi hidungnya kembali menjadi korban. Ups, maaf. Ujar Anjani dengan nada mengejek. Kamu. Kenapa ada hama yang masuk ke perusahaan ini? Siapa yang mengizinkannya? Suara bariton itu terdengar. Tak lama kemudian, sosok Enzo muncul dengan wibawanya yang terasa sangat kuat. Sepersekian detik, Luna tertegun. Dalam hati, dia bergumam. Kenapa aku baru sadar jika Enzo jauh lebih tampan dibanding Aryan? 39. Kejutan untuk Anjani. Kak Enzo. Luna berkata dengan manja. Lihat, Anjani dan Anuska menindasku. Hidungku bahkan sampai berdarah seperti ini gara-gara mereka. Sakit, Kak, rengeknya dengan manja seraya menghampiri Enzo dan berniat untuk menyentuh ujung lengan jas pria itu. Jangan berani sentuh, ujar Enzo memperingatkan. Tatapannya terlihat sangat jijik melihat darah yang menempel di telapak tangan Luna. Luna pun mengurungkan niat untuk menyentuh ujung lengan jas pria itu. Tangannya tergantung di udara kemudian turun dengan perasaan malu dalam hatinya. Kak, kenapa Kak Enzo galak sekali kepadaku? Tanya Luna dengan mata berkaca-kaca. Pria mana yang tak akan luluh oleh air mata seorang wanita? Luna yakin, Enzo juga akan dia dapatkan dengan begitu mudah. Sama seperti Aryan. Kak, olok Anuska. Huek. Aku ingin muntah mendengarnya, lanjutnya seraya bergidik geli. Enzo yang malas buang-buang waktu tampak mulai kesal. Dia menoleh ke arah security yang sedari tadi hanya menonton dalam diam. Apa kalian sudah bosan bekerja di sini? Kenapa hama ini masih menghalangi penglihatanku? Dua orang security itu langsung kelabakan. Keduanya saling dorong kemudian berlari secepat kilat untuk menangkap Luna. Kak Enzo. Kenapa Kak Enzo tega sekali? Aku terluka, Kak. Dan, semua ini gara-gara perempuan sialan itu. Telunjuk Luna mengarah lurus ke wajah Anjani. Jangan panggil aku dengan panggilan semenjikan itu. Aku ini anak bungsu. Jadi, aku tidak mungkin punya adik spesies hama seperti kamu. Puff. Anjani dan Anuska kompak menahan tawa mereka. Melihat hal itu, Luna semakin bertambah kesal. Anjani, awas kamu. Teriak Luna. Saat ini,
Perempuan dengan hidung berdarah itu sudah diseret pergi oleh security. Puas, menertawai hama itu? Tanya Enzo dengan ekspresi datar kepada Anjani dan Anushka. Dua perempuan itu pun kompak saling pandang kemudian menundukkan kepala mereka. Maaf, Pak. Jam kerja sebentar lagi akan dimulai. Cepat naik, titah Enzo. Baik, Pak, angguk Anjani dan Anushka dengan kompak. Keduanya berjalan beriringan seperti Upin dan Elpin. Sesekali, tampak saling dorong, saling pukul, lalu tertawa kecil. 40. Hingga mereka masuk ke dalam lift, Enzo masih memperhatikan keduanya. Senyum samar tampak tersungging di sudut bibir pria itu. Dasar benol bocah nakal. Gumam Enzo. Siapa, Pak? Celetuk asisten yang sudah berdiri di sebelahnya. Sebenarnya, Enzo sangat kaget dengan kehadiran tiba-tiba sang asisten. Namun, karena dia sudah terbiasa bersikap tenang menghadapi situasi apapun, maka dia tak memperlihatkan ekspresi kaget itu sama sekali lewat ekspresi wajahnya. Hanya jantungnya saja yang berdetak tidak karuan. Dan, hanya dia saja yang tahu akan hal itu. Untuk 1 minggu ke depan, kamu harus lembur. Ucap Enzo seraya berlalu pergi begitu saja. Sang asisten tampak sangat syok. Apa salahnya? Kenapa suasana hati sang atasan mendadak jadi buruk? Pak, kenapa saya harus lembur? Apa saya punya salah? Pak, Tuan Muda, tanyanya sambil mengejar langkah Enzo yang sudah bergerak menuju ke lift eksekutif. Anjani, kenapa hari ini Om Enzo tetap terlihat galak? Bukankah kalian sudah? Anushka mempraktekkan orang sedang berciuman dengan gerakan tangannya. Melihat hal itu, Anjani langsung salah tingkah dan segera menutup mulut sang sahabat dengan telapak tangannya. Set, jangan keras-keras. Nanti, orang-orang bisa dengar, Nuska. Memangnya, kenapa kalau orang-orang dengar? Bukannya, itu malah bagus. Pokoknya, jangan sampai kejadian kemarin tersebar ke teman-teman kantor. Nanti, aku jadi malu, Nuska. Kamu pikir, mereka berani menggosipkan atasan mereka sendiri? Tidak mungkin, geleng Anushka dengan begitu yakin. Ya, siapa yang tahu, kan? Sahut Anjani seraya mengendikkan bahunya. Sebenarnya, kamu dan produk hampir kadaluarsa milik opaku itu sudah pacaran atau belum? Tanya Anushka penasaran. Anjani menoleh kemudian menjawab singkat. Rahasia. Kok, rahasia? Ayolah. Bagi rahasia itu denganku, Anjani. Tidak mau tolak Anjani. Aish. Kamu nggak seru. Bibir Anushka tampak manyun. Sudah selesai bergosipnya. 41. Produk hampir kadaluarsa datang pekik Anushka secara refleks. Sang Panman ternyata sudah berdiri di belakang mereka sejak tadi. Siapa yang mengizinkan meja kerja kalian jadi berdekatan begini? Hah? Bukannya, aku sudah mengatur supaya meja kerja kalian berjauhan. Tanya Enzo. Anjani, Om, jawab Anushka sembari menunjuk ke arah Anjani dengan cepat. Yang ditunjuk tampak tergeragap. Dia tidak siap ditembak seperti ini oleh Anushka. Bubukan, gelengnya. Jelas-jelas, semua itu adalah idenya Anushka. Memang kamu, Anjani. Siapa lagi kalau bukan kamu? Lia, kan? Mata Enzo memicing tajam memperhatikan ekspresi Anjani yang sedang panik. Menurutnya, sang kekasih tampak begitu menggemaskan saat ini. Tunggu, kekasih. Kenapa Enzo senang sekali jika mengingat fakta bahwa dia dan Anjani sudah terikat dalam hubungan yang romantis. Aku. Anjani, ikut ke ruanganku. Titah Enzo. Pria itu melangkah lebih dulu. Di belakangnya, Anjani menyusul setelah beberapa detik berlalu. Kamu benar-benar keterlaluan, Nuska. Ringis Anjani. Maaf, Anjani. Masalahnya, kalau aku berkata jujur, nanti Om Enzo pasti akan memotong uang jajanku. Jadi, kamu lebih sayang pada uang jajanmu dibanding padaku? Tanya Anjani. Tentu saja angguk Anushka. Meski uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Lia, kan? Kelopak mata gadis itu tampak berkedip-kedip. Kamu,
Anjani, teriak Enzo dari depan pintu ruangannya. Lia, iya, saya datang, sahut Anjani yang buru-buru berjalan menuju ke ruangan Enzo. Jantung Anjani berdetak sangat cepat saat membuka pintu ruangan pria itu. Perasaannya mendadak jadi tak karuan. Untuk pertama kalinya, dia akan menemui Enzo dengan status yang teramat berbeda. Bukan lagi sebatas karyawan biasa. Kini, dia juga merangkap sebagai kekasih dari pria itu. "Pak," panggil wanita itu dengan nada lirih. Enzo sedang duduk bersandar di kursi kerjanya. Dia menatap Anjani dari atas ke bawah. Anjani selalu terlihat berbeda di mata Enzo. Semakin hari, semakin bertambah cantik saja. 42, kemari, panggil Enzo. Anjani melangkah dengan ragu-ragu. Lebih dekat lagi. Tita Enzo saat jarak keduanya tersisa setengah meter lagi. Kemudian, Anjani mengangkat kakinya lagi. Dia melangkah pendek-pendek dengan tatapan yang tak berani memandang pria itu. "Kesini, Anjani." Enzo mengetuk-ngetuk permukaan meja. Memberi isyarat agar Anjani senakin merapat ke arahnya. "Ada apa, Pak?" tanya Anjani malu-malu. Pipinya sudah semerah tomat matang. Tanpa aba-aba, Enzo langsung menarik pergelangan tangannya. Lapun akhirnya mendarat di atas pangkuan pria itu. "Pak, ini di kantor," ucap Anjani dengan suara tertahan karena panik. "Tidak apa-apa," sahut Enzo. "Tidak akan ada satu orang pun yang berani masuk jika aku tak mengizinkan." Anjani akhirnya bisa sedikit tenang. "Kenapa wajahmu merah sekali?" tanya Enzo. Dia menyentuh pelan pipi Anjani dengan telapak tangannya yang terasa hangat. "Tidak apa-apa," jawab Anjani. "Lalu, kenapa kamu tidak mau menatap mataku?" tanya Enzo lagi. Dia sadar jika sejak masuk ke dalam ruangannya, Anjani terus saja melihat ke arah lain. Aku malu," jawab Anjani. Mendengar jawaban sang kekasih, Enzo langsung tersenyum lebar. Dia mencubit pelan pipi Anjani hingga perempuan itu menatapnya dengan sedikit kesal meski hanya sekilas. "Sebenarnya, kenapa Pak Enzo memanggilku kemari? Mau mengomeli aku lagi? Mau benar-benar aku kabur dari perusahaan ini?" "Lia," cecar Anjani. Sekarang, dia sudah punya sedikit keberanian untuk menunjukkan taringnya. "Tidak," geleng Enzo. "Aku hanya sedikit rindu." Enzo meletakkan kepalanya di dada wanita itu. Matanya terpejam rapat. Menikmati degup jantung Anjani yang dapat dia dengar dengan begitu jelas dari jarak sedekat ini. "Pak, kita hanya berdua saja di ruangan ini. Jadi, tidak usah panggil Pak. Lalu, aku harus panggil apa?" 43. Enzo pun mendongak menatap wajah Anjani. "Panggil sayang saja, bagaimana? Atau, suamiku juga boleh. Kita kan belum menikah. Tapi, sebentar lagi kan kita akan menikah. Pak Enzo belum melamarku. Tapi, cincinnya sudah kamu pakai. Kapan?" Ucapan Anjani langsung terhenti begitu saja saat tak sengaja melihat sebuah cincin berlian sudah melingkar indah di jari manisnya. "Ini, kapan Pak Enzo memakaikannya?" "Rahasia," jawab Enzo seraya mencubit hidung Anjani. "Oh, iya, aku juga punya sesuatu yang lain untuk kamu." "Apa itu?" tanya Anjani. Enzo tampak tersenyum licik. "Apa kamu tidak mau melihat simpanan papa kamu dan mantan kekasihnya ditangkap bersama-sama?" 44. Tertangkap bersama. Sandra sudah menjual semua harta yang dia curi dari rumah Anton. Saat melihat uang yang menumpuk di atas meja, wanita itu benar-benar sangat bahagia. 6 miliar lebih. Ya, itu hasil yang dia dapatkan dari menjual emas batangan, koleksi jam tangan mahal Anton, serta beberapa perhiasan dan juga tas miliknya sendiri. Memang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding harga pasaran. Namun, mau bagaimana lagi? Orang-orang hanya ingin membeli barang-barang milik Sandra dengan harga miring karena tahu bahwa perempuan itu memang sedang butuh uang. "Aku masih punya uang 1 miliar, gumam Sandra. Uang ini akan aku gunakan untuk ikut kabur ke luar negeri seperti Petra."
Aku harus menghilang sementara sampai masalah jatuhnya Anton tidak dicurigai siapapun lagi. Sandra mengeluarkan ponselnya. Dia segera menghubungi Petra untuk membuat janji temu. Uang 5 miliar yang dia janjikan akan segera diberikan setelah Petra bersedia memenuhi satu permintaan darinya. Niatnya, Sandra ingin meminta bantuan Petra untuk membuat sesuatu yang bisa memuluskan rencana pelariannya. Dia harus secepatnya kabur sebelum polisi mencari keberadaannya atas perbuatan buruk yang telah dia lakukan terhadap Anton. Mana uangnya? Begitu bertemu kembali di tempat yang sama seperti beberapa waktu lalu, Petra langsung merengut masam saat melihat Sandra tidak membawa apa-apa. Wanita itu datang dengan tangan kosong. Uangnya ada di rekeningku, jawab Sandra berbohong. Kenapa tidak kamu cairkan dulu? Hah? Dasar bodoh. Ketus Petra dengan kesal. Uangnya akan aku cairkan sesegera mungkin. Tapi, aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Apa kamu pikir, kamu sedang dalam situasi yang bisa tawar-menawar denganku? Tanya Petra sembari melangkah maju mendekati Sandra. Semakin dekat Petra, maka Sandra akan refleks melangkah mundur ke belakang dengan perasaan gugup. Trauma akibat rasa sakit yang ditinggalkan Petra masih membekas hingga sekarang. Bahkan, hanya dengan memandang kedua tangan Petra saja, sudah membuat Sandra merasa sesak napas. 200 juta, cetus Sandra yang berusaha melawan rasa takutnya sendiri. Aku akan memberimu tambahan 200 juta jika kamu bersedia membantuku. Kening Petra tampak berkerut. Bicara tentang uang, maka tentu saja Petra tak akan pernah merasa puas. Uang adalah kelemahan terbesar dalam hidupnya. Memangnya, kamu butuh bantuan apa? Tanya Petra penasaran. Aku ingin kartu identitas dan paspor baru, jawab Sandra. 45. Untuk, aku juga ingin kabur ke luar negeri. Kenapa? Sandra memejamkan matanya untuk sesaat. Rahangnya sedikit mengeras. Karena aku sudah mendorong Anton hingga jatuh dari tangga demi mendapatkan uang 5 miliar itu untuk kamu, jawab Sandra penuh emosi. Petra mematung sejenak. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Memang benar. Perempuan ini tampaknya adalah jelmaan iblis. Dia tak pernah ragu mencelakakan siapapun asal tujuannya tercapai. Kamu benar-benar gila, Sandra. Desis Petra. Tidak usah membahas soal kegilaanku. Sekarang, jawab saja, apa kamu setuju untuk membantuku atau tidak? Baiklah, aku akan membantumu. Kapan semua berkas itu bisa selesai? Besok, jawab Petra. Tapi, bayarannya naik jadi 300 juta. Kenapa mahal sekali? Kau sengaja ingin memerasku? Tanya Sandra meradang. Baiklah. 200 juta tapi kamu baru akan mendapatkan identitas dan paspor barumu bulan depan. Sandra menggeram marah. Saat ini, posisinya sangat tidak menguntungkan. Petra sedang memanfaatkan keadaan. Dia memanfaatkan ketidakberdayaan Sandra untuk memeras uang milik wanita itu. Namun, jika tak menuruti permintaan Petra maka Sandra harus menunggu 1 bulan lagi. Saat itu, Sandra takut jika semua sudah terlambat. Tak bisa bersembunyi selamanya. Cepat atau lambat, dirinya pasti akan segera ditangkap. Baiklah, 300 juta. Tapi, kamu harus ingat. Besok, hal yang aku minta harus benar-benar ada. Jangan berani-berani untuk menipuku, Petra. Tenang saja. Aku bukan manusia ular seperti kamu, Sandra. Balas Petra. Hari ini, pertemuan mereka sudah selesai. Besok, adalah hari penentuan. Keesokan harinya, kedua manusia jahat itu kembali bertemu. Kali ini, Sandra datang sambil membawa sebuah koper berukuran sedang. Isinya, tentu saja uang yang diminta oleh Petra. Uangnya, mana? Tanya Petra. 46. Paspor dan kartu identitasku dulu. Petra berdecak sebal. Perempuan ini terlalu bersikap waspada. Dia pun mengeluarkan benda yang diminta oleh Sandra dari dalam sakunya kemudian melemparkannya kepada Sandra. Ini benar-benar bisa digunakan, kan? Tanya Sandra memastikan. Tentu saja bisa, jawab Petra.
Kapan aku pernah berbohong padamu, Sandra? Akhirnya, Sandra benar-benar percaya. Dia mengecek dokumen-dokumen yang dia minta kemudian tersenyum lega setelah memastikan semuanya benar-benar asli. Sekarang, mana uangku? Tanya Petra. Ini, jawab Sandra seraya menggeret koper itu dengan susah payah ke dekat Petra. Keduanya sama-sama mendapatkan apa yang mereka inginkan. Petra sibuk memeriksa uangnya, sedangkan Sandra sibuk melihat-lihat kartu identitas barunya. Kalau begitu, selamat tinggal. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi, Sandra. Ucap Petra. Sandra tak menjawab apa-apa. Namun, ekspresi wajahnya benar-benar terlihat keruh. Dia harus merelakan uang yang susah payah dia dapatkan untuk Petra. Dan, hal itu membuat Sandra hampir menjerit frustasi. Jangan bergerak. Begitu Petra berbalik dengan senyuman lebar sambil membawa koper berisi uangnya, tiba-tiba pasukan polisi bersenjata lengkap langsung mengepung keduanya. Sialan, geram Petra. Sandra, berani sekali kamu menjebakku. Bubukan aku, geleng Sandra. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba ada polisi. Sepertinya, Sandra berkata jujur kali ini. Wajahnya pucat pasi karena kaget. Jangan bergerak. Sekali lagi, polisi memberi peringatan. Berhitung cepat dengan situasi, Petra langsung mengeluarkan pisau dan menangkap Sandra untuk ia jadikan sandera. Jangan mendekat, atau nyawa perempuan ini akan melayang. Petra, apa yang kamu lakukan? Tanya Sandra panik. Maaf, Sandra. Tapi, aku benar-benar harus pergi dari negara ini. Fokus Petra kembali terarah kepada para polisi itu. Beri aku jalan sebelum urat leher perempuan ini benar-benar putus. Ancam Petra. Pihak kepolisian akhirnya memberi jalan. Mereka tak bisa mempertaruhkan nyawa Sandra. 47. Namun, tiba-tiba sesuatu tak terduga malah terjadi. Seseorang baru saja menembak Petra dari jarak jauh dan mengenai tangan Petra yang memegang pisau. Pisau itu akhirnya jatuh sementara Petra berteriak kesakitan. Arggh. Sialan. Siapa yang berani menembakku? Hah. Pria itu akhirnya bisa diringkus oleh pihak kepolisian. Pun, dengan Sandra yang mencoba untuk kabur namun tidak bisa. Sementara, si penembak jitu akhirnya tersenyum kecil dan lekas menyimpan senjatanya kembali di dalam tas. Earphone kecil yang terpasang di telinganya ia tekan. Misi sudah selesai, Tuan Muda. Saya bisa memastikan, tangan kanan Petra tidak akan pernah bisa digunakan lagi seumur hidupnya. 48. Balas 2 kali lipat. Anjani memeluk Enzo dengan erat. Sudut matanya agak basah. Enzo berhasil melakukan hal yang mungkin tidak akan pernah bisa Anjani lakukan sendirian. Pria itu berhasil membalaskan rasa sakit hatinya pada Sandra dan juga Enzo. Terima kasih, ucap Anjani dengan begitu tulus. Apapun bisa kulakukan demi kamu, bisik Enzo seraya membalas pelukan perempuan itu. Anjani tersenyum. Balas dendam ini mungkin tidak membuatnya bersorak gembira. Namun, setidaknya balas dendam ini berhasil memberi sedikit penebusan atas penderitaan yang sudah Anjani dan ibunya rasakan selama belasan tahun. Aku dapat kabar terbaru tentang papamu, ucap Enzo kemudian. Dia masih betah memeluk Anjani sambil mengelus lembut surai panjang perempuan cantik itu. Ada apa dengannya? Tanya Anjani. Tatapannya terlihat kosong. Perasaannya kepada Anton seperti kehampaan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia baru-baru ini jatuh dari tangga. Dan, ku dengar dari orangku, kalau dia sekarang jadi lumpuh. Entah harus bersyukur atau malah prihatin, Anjani sendiri bingung harus bagaimana. Yang dia tahu, karma perlahan berjalan menghampiri orang-orang yang telah menyakitinya dan juga sang ibu. Dan, jika kini Anton harus berakhir lumpuh, maka itu keputusan dan jalan hidup yang Anton pilih sendiri. Dulu, dia punya istri dan anak yang sangat mencintainya. Namun, dengan kesadaran penuh, Anton malah membuang mereka begitu saja. Biarkan saja, aku tidak ingin mendengar tentangnya lagi. Sahut Anjani.
Kabar ditangkapnya Sandra dan Petra akhirnya sampai juga ke telinga Mariana dan Kendra. Kedua orang itu langsung menemui Anjani dan Enzo di kantor polisi. Keduanya terlihat begitu sangat puas meski ekspresi wajah Kendra Shailendra tetap menyimpan kemarahan yang tak bisa ia sembunyikan dengan rapi. Jadi, ini putra keluarga Yama yang berhasil merebut hati keponakanku. Saat pertama kali bertemu dengan Enzo, Kendra langsung memberi penilaian dengan tatapan sedikit sinis. Sebagai seorang paman yang baru saja menemukan keponakannya, tentu Kendra merasa cemburu karena waktu kebersamaannya dengan Anjani harus dibagi dengan bocah keluarga Yama ini. Selamat siang, Tuan Kendra. Enzo mengulurkan tangan, hendak mengajak bersalaman. Perkenalkan, saya Enzo Rice Fan Yama. Kendra membalas jabat tangan itu dengan sedikit enggan. Meski sedikit menyimpan kecemburuan, namun Kendra tak bisa sepenuhnya kesal pada Enzo. 49. Siapa yang tak kenal dengan keluarga Yama? Pondasi keluarga itu sudah berdiri kokoh selama ratusan tahun. Sejak dari keturunan pertama hingga keturunan yang sekarang, keluarga itu terus mempertahankan kejayaan keluarga mereka. Tak pernah ada kemunduran dalam kemakmuran mereka, tak pernah ada kegagalan dalam didikan mereka. Semua generasinya berdiri kokoh berkat pemilihan kepala keluarga yang selalu tepat. Dan, sekarang, sebentar lagi tampuk kekuasaan sebagai kepala keluarga akan berpindah ke pundak Enzo. Tidak mungkin, Kendra akan menolak calon menantu sehebat ini, kan? Terima kasih karena sudah berhasil menangkap Petra dan Sandra. Untuk urusan selanjutnya, biarkan aku yang bertindak. Kak Kendra ingin melakukan apa? Tanya Mariana. Kendra tersenyum licik. Perempuan simpanan itu harus tahu bagaimana rasanya jadi frustasi dan akhirnya menjadi gila. Bersama dengan kaki tangannya itu, dia pasti akan menjalani hidup yang sangat menarik di dalam penjara. Saking menariknya, dia pasti akan berteriak meminta mati daripada harus hidup sehari lagi di dalam penjara. Mata Kendra memerah. Membayangkan penderitaan yang adiknya lalui selama ini, membuat napasnya terasa sangat sesak. Tak jarang, Kendra terbangun di tengah malam dengan kondisi bermandi keringat karena mimpi buruk. Di dalam mimpinya, Kendra selalu melihat kedua orang tuanya yang sudah meninggal, datang kepadanya dan mengatakan jika mereka kecewa karena Kendra gagal melindungi adik satu-satunya. Kak, Mariana menyentuh pelan lengan sang kakak. Kendra pun balas mengelus punggung tangan sang adik sambil tersenyum lembut. Kamu diam saja. Kali ini, biarkan aku yang bergerak. Ekspresi Kendra terlihat sangat kaku. Dia sudah berjanji akan mengembalikan penderitaan sang adik dan keponakannya kepada orang-orang jahat itu. Di sudut sel yang dingin, Sandra meringkuk sambil memeluk lututnya sendiri. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak tahu tentang kabar Petra yang sudah dilarikan di rumah sakit. Apakah Petra berhasil diselamatkan atau tidak? Ketukan heels ke permukaan lantai yang dingin terdengar menggema. Suara dua orang yang sedang berbincang juga terdengar samar. Tak lama kemudian, sosok pemilik heels itu akhirnya muncul. Mata Sandra masih belum buram untuk mengenali wanita itu. Dia adalah Mariana, perempuan yang dulu dia buat gila setelah berhasil merebut suaminya. Dan kini perempuan itu sudah kembali ke penampilan awalnya yang sangat Sandra benci. Anggun, cantik, elegan, berkelas. Silakan Nyonya Mariana berbincang, ucap petugas polisi yang mengantarkan Mariana sebelum melangkah. 50. Meninggalkan tempat itu, Mariana berdiri diam di depan jeruji besi yang menjadi pembatas antara dirinya dan Sandra. Keduanya sama-sama saling menatap dengan penampilan yang sangat kontras. Masing-masing dari mereka kini telah kembali ke identitas awal mereka. Mariana sebagai nyonya kaya yang berkelas sementara Sandra hanya tikus gat yang pantas meringkuk di sudut yang gelap. Bagaimana rasanya mendekam di dalam sel ini, Sandra? Mariana membuka suara. Dia menyentuh jeruji besi itu dengan ujung tangannya. Mau apa kamu kemari? Ingin menghinaku? Tanya Sandra sambil membuang muka ke arah lain. Dia benar-benar merasa sangat malu. Penampilannya sama sekali tidak cocok untuk bertemu Mariana saat ini. Tidak, geleng Mariana.
Siapa yang ingin menghinamu? Bukankah, tanpa dihina pun, sebenarnya kamu memang sudah terhina?